Yang pap smear pertama tuh alhamdulillah bagus gitu. Itu jangan tenang dulu gitu ya Prof ya, harus di ini juga karena dia aktif secara seksual gitu. Wanita sekarang ada umur 22 tahun sudah terkena kanker serviks. Oh, jadi jangan di Ya ngomong di vagina perempuan itu ada kayak kebun binatang. 8 dari 10 wanita mempunyai infeksi HPV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kelight? Bertemu lagi kembali dengan kami di sini di podcast seri yang kedua. Dan sudah hadir kembali Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, Dr. SPOGK. Beliau adalah spesialis obstetri dan juga ginekolog dan Dekan Fakultas Kedokteran Umum Unpad. Selamat pagi. Pagi, siang, malam. Selamat pagi, siang, malam, sore lah ya, bebas ya Prof ya. Pecinta Kelight. Pecinta Kelight tentu saja. Dan kita hari ini ngebahasnya ini tentang lebih dalam bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Dan sekedar lebih lanjut, kalau kemarin kita ngomongin soal free sex ya Prof. Sekarang lebih dalam bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Apa yang ingin disampaikan gitu Prof, kalau sudah terlanjur melakukan hubungan seks bebas, apa dong langkah pertama yang dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Ya, mungkin saya ingin cerita dikit tentang anatomi ya, sedikit silakan. Anatomi. Jadi kalau disebut organ reproduksi, ada disebut organ reproduksi luar sama organ reproduksi yang di dalam. Kalau luar itu mulai dari bibir kemaluan, vagina, mulut rahim. Nah, situ kan. Kemudian kalau yang di dalam berarti rahim, kedua saluran telur dan indung telur di dalam. Karena problematiknya berbeda dan pengobatannya berbeda. Nah, kalau sekarang kita berbicara organ reproduksi luar, yang gejala yang sering dirasakan pertama adalah infeksi di bibir kemaluan. Dirasakannya gimana tuh Prof? Biasanya demam, kemudian sakit pada daerah bibir kemaluan. Pernah nggak seperti itu? Infeksi tuh. Jadi contoh kalau ada yang disebut infeksi di kelenjar Bartolini, abses Bartolini itu sakit sekali. Sehingga apa? Nanah karena di situ. Nah, itu bisa infeksi di bibir kemaluan, kemudian di vagina merah sekali. Itu kalau infeksi gonore tadi, vaginanya merah sekali kan gitu. Dan sampai ke mulut rahim. Itu yang kalau infeksi di organ reproduksi luar, gejala bisa kelihatan dalam waktu dekat kalau infeksi oleh mikroorganisme kan gitu. Iya Prof. Nah, kalau di rahim di atas agak lambat agak lambat. Karena di dalam ya Prof. Di dalam, kemudian timbul cairan, keluarlah nanti nanah. Berarti itu si virusnya udah masuk, mikroorganisme udah masuk lebih awal kan begitu. Sehingga muncul cairan kemudian. Apa yang terjadi di dalam? Pasti akan terjadi kerusakan organ di rahim. Sehingga nanti untuk hamil susah. Saluran sperma nggak bisa masuk dan sebagainya. Maksudnya nggak bisa masuk tuh gimana Prof? Nggak bisa hamil? Ya. Okay. Kalau sperma kan berhubungan di lubang senggama vagina, kemudian disemprotkan oleh laki-laki masuk ke dalam saluran telur, itu butuh waktu. Kadang-kadang bisa 2 hari. 2 hari nongkrong di sana. Dan selama proses 2 hari, belum spermanya yang letoy lagi, yang nggak ada tenaga sama sekali, 1 hari udah mati dia. Terus jalannya yang tadinya harus ambulus ini karena ada infeksi jadi kayak kerikil-kerikil itu kan mempersulit sehingga terjadi kemandulan dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk mencegahnya yang jelas kalau Anda sudah melakukan hubungan seksual di luar atau yang tidak aman, ya minimal harus segera kalau menunggu gejala agak lama, takutnya sudah proses berjalan kan begitu. Lebih baik Anda segera untuk melakukan minimal ada untuk menjaga kesehatan vagina dengan satu sediaan lah untuk mempertahankan pH tadi. pH. Terus kemudian kalau misalkan kalau kehamilan beda lagi, kehamilan harus segera yang kontrasepsi emergency gitu.
dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau enggak ya periksalah ke dokter dimanapun. Dokter apapun bisa melakukan itu. Ya. Iya, Prof. Ini kan, nah itu terkait kesehatan organ reproduksi wanita kan biasanya ya, Prof. Kalau misalnya mau menjelang menstruasi itu kan ada yang namanya keputihan. Apakah memang seperti itu lazimnya? Dan sejauh mana keputihan itu dianggap normal-normal? Iya, gitu, Prof. Jadi sebenarnya ini yang harus kita jelaskan juga pada khalayak ya, pada perempuan kita ini. Keputihan itu ada yang normal, ada yang abnormal. Yang normal itu kan keputihan gini, keluar cairan yang bukan darah. Terminologinya kan? Ada cairan dari vagina yang bukan darah. Itu keputihan. Nah, bisa normal, abnormal. Yang normal yang kayak gimana? Gimana, Dok? Pipi sudah main sama suami, terangsang, keluar cairan, itu keputihan. Oh, itu teh. Jadi warnanya jernih. Oh. Nah, jernih atau di antara haid itu suka keluar cairan, tapi jernih. Ya, kalau umbel jernih gitu. Nah, dan ada yang berwarna hijau dan sebagainya. Ini yang jernih, itu masih normal. Oh, oke. Dan tapi kalau sudah berwarna putih, berwarna kuning, berwarna hijau, gatal, berbau, gatal dan sebagainya, itu berarti abnormal. Dan penyebabnya berbeda. Jadi sejauh ya itu tadi ya, Prof, ketika kita melakukan hubungan seksual dengan suami kan karena terangsang pasti ada keluar cairan. Lalu kemudian ketika mau menstruasi itu sepanjang putih itu ya, Prof, kayak umbel, terus tidak berbau, tidak gatal, itu oke, aman. Tapi yang itu diwaspada itu yang seperti itu ya, Prof ya. Yang sudah berwarna lah. Sudah berwarna, dan berbau terus gatal. Apalagi kalau warnanya coklat kehitaman, berarti udah campur darah. Aduh. Itu hati-hati kanker dan sebagainya. Prof, apa dong yang mesti kita lakukan edukasi terhadap perempuan kalau ada di antara sahabat K-Lite yang perempuan yang mengalami itu gitu, Prof, keputihannya tidak normal. Ya, artinya begini, jangan dianggap bahwa keputihan yang berwarna itu dianggap satu hal yang biasa, atau dianggap sebagai penyakit yang ringan-ringan saja. Harus segera melakukan pemeriksaan atau datang ke dokter lah ya, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya syukur-syukur nanti kan akan dilakukan pemeriksaan, kemudian diketahui penyebabnya, apakah kuman, apakah jamur, apakah virus. Kalau virus terpaksa harus di pap smear untuk mengetahui adakah lesi prakanker nggak di situ, kan begitu. Jadi segera, jangan dianggap biasa-biasa saja. Kebanyakan tuh, Ibu, kalau saya berbicara dengan pasien kanker serviks ya, Bu, Ibu sudah keputihan dari kapan? Dari ketika pungkur, Dok. Tos ayam mungkin 4 tahun, 5 tahun. Kenapa baru sekarang Ibu berobat? Mana wanita biasa-biasa wae, gitu. Ya artinya wanita kita harus berikan pencerahan. Iya, Prof ya. Jangan sampai terlambat. Ya. Oke, jadi memang kalau dibicarakan seberapa penting tes kesehatan reproduksi secara rutin, itu memang penting banget ya, Prof ya, kalau gitu ya. Dan kapan harus seorang perempuan lah, Dok, itu sebaiknya memeriksakan ke dokter kandungan tuh kapan sih, Prof? Sebaiknya. Jadi dulu zaman saya sekolah ya, screening pada wanita dimulai pada usia 35 tahun. Ternyata kuno sekarang. Kenapa gitu sekarang? Ya, Prof? Wanita sekarang ada umur 22 tahun sudah terkena kanker serviks. Artinya jauh sebelumnya. Kalau 35 tahun kita telat. Nah, sekarang mulai kalau wanita itu sudah 2 tahun, ya, 2 tahun aktif secara seksual. Baik menikah dan tidak menikah, harus segera memeriksakan diri pada dokter untuk diketahui ya ada sesuatu yang muncul. Jadi 2 tahun sesudah aktif seksual, apalagi udah suami istri. Ya. Nah wanita kita kan kalau nggak bergejala, sama sekali tidak dihiraukan itu. Mendingan beri lipstick yang mahal 250.000 daripada pap smear cuman harga 100.000 gitu. Tapi ada anggapan juga gitu, Prof. Kan pap smear tuh katanya sakit, banyak yang nggak pengen sakit. Linu gitu, Prof. Sakit sedikit untuk mempertahankan gitu ya, tidak sakit sepanjang hidup. Mana yang dipilih? Coba kedua kanker, stadium 4 tadi ya, di operasi nggak bisa, terpaksa harus disinar, di kemo, itu sakitnya berkepanjangan, belum tentu selesai lagi masalahnya. Pap smear kan cuman
setahun 2 tahun sekali lah. Oh itu teh nggak tiap bulan gitu enggak ya Prof? Enggak lah, tiap bulan mah ngabisin duit. Dokternya yang senang. Jadi setahun sekali atau setahun 2 kali gitu Prof? Oh iya. Ya kalau misalkan gini, setahun pertama normal, setahun berikut normal, selanjutnya 2 tahun sekali. Misalnya pernah nih yang pap smear pertama tuh alhamdulillah bagus gitu. Itu jangan tenang dulu gitu ya Prof ya, harus di ini juga karena dia aktif secara seksual gitu. Betul. Oh oke. Dan kita tahu persis kan perjalanan penyakitnya kanker serviks itu kan lama. Jadi nggak setahun sekarang normal, tiba-tiba tahun berikutnya udah kanker, belum. Karena butuh waktu. Jadi kalau dicek lagi pada tahun berikutnya normal lagi, 2 tahun tuh bisa jaminannya kan gitu. Oh gitu Prof. Iya. Apalagi kalau divaksin, kalau vaksin kan lumayan lah, sekali kan vaksin. Iya, jadi bagus ya seperti itu ya Prof ya, dan lebih awal begitu ya Prof untuk mengetahui terdeteksi lah begitu ya Prof ya. Silakan Anda mau enak-enak free sex gitu. Tapi harus tahu gitu bagaimana. Iya. Nah itu terkait sama agama nggak boleh. Nah, iya itu terkait dengan free sex itu tadi Prof. Itu untuk jadi apa ada anggapan saya mah nggak free sex gitu misalnya gitu ya Prof ya. Dan saya mah kalaupun misalnya maksud saya gini, dia melakukannya dengan pacarnya tapi tidak dengan banyak orang gitu misalnya. Gitu, tapi kan gimana dok? Harus maksudnya anggapannya keliru ya, maksudnya saya mah udah nggak ganti-ganti pasangan saya dengan itu, tapi dia aktif secara seksual walaupun belum menikah gitu. Kalau udah menikah mah ya nggak usah diomongin lah ya Prof. Mau berganti pasangan, mau berganti-ganti mobil sama aja, risikonya sama. Tadi saya sampaikan bahwa wanita population at risk, jadi wanita itu semua berisiko. Baik pasangan menikah, tidak menikah punya risiko. Nah, bisa baik pasangan yang setia maupun pasangan yang multi partner. Ya. Hanya memang kalau yang multi partner banyak pasangan itu punya risikonya meningkat. Kan gitu. Tetap wanita punya risiko. Makanya saya katakan tadi, 8 dari 10 wanita mempunyai infeksi HPV. Nah sekarang infeksi HPV itu bisa nempel di bibir kemaluan setiap wanita. Nah, itu yang pengen saya tanyakan kan, infeksi katakanlah let's say sudah ada gitu ya Prof ya. Itu gimana tuh Prof cara untuk supaya tidak berkembang menjadi kanker itu tadi makanya gitu. Tadi saya katakan juga bahwa virus ini common. Jadi sudah ada di lingkungan kita. Yang harus dijaga apa? Begitu dia masuk ke dalam tubuh ada antibody, vaksin tadi kan. Itu tadi ya, vaksin. Karena begini, di bibir kita sadari lah, di bibir kemaluan wanita sudah ada 80%, 80% wanita ya, berarti 8 dari 10. Laki-laki 7 dari 10 sudah ada di batang kemaluan. Dan tidak bergejala dia. Begitu hubungan dia akan masuk, akan dimasukkan ke dalam mulut rahim. Jadi yang problem adalah ketika dia masuk ke dalam mulut rahim kan begitu. Nah sekarang pertanyaan kita, yang hubungan seksual pasangan setia, ada nggak kemungkinan dia masuk ke mulut rahim? Ada. Yang multi partner? Apalagi. Jadi risikonya ada sama gitu. Artinya untuk mencegah itu tadi HPV suntik vaksin, itu tadi ya, vaksin sama screening tetap. Jadi tidak dijamin bahwa saya sama pacar saya aja, padahal sekali-kali dengan tetangga itu kan ada jaminan nggak gitu? Artinya sama risikonya. Prof, iya. Tidak ada jaminan. Prof ini selain menghindari seks bebas itu tadi, jadi gimana tuh dok? Harus gimana? Jadi gini, apa metode yang paling aman gitu loh, Prof, untuk melindungi itu tadi ya organ reproduksi dan menghindari IMS dan resiko lainnya, Prof? Ya begini aja, yang jelas kalau saya mengatakan tidak boleh hubungan di luar seks, di luar nikah atau free sex, kan nggak mungkin. Bukan tugas saya itu. Tugas para alim ulama, guru-guru untuk mencegah itu. Ini satu keniscayaan pasti ada itu dimanapun, di negara manapun gitu hubungan. Nah yang jadi problem adalah kita harus menyadarkan bagaimana bahaya risiko dari hubungan seksual atau free sex yang tidak aman kan gitu. Nah supaya
ya bukan supaya kita menganjurkan untuk free sex, ini saya takutnya disalah artikan gitu, sering kan gitu kan, supaya nanti tidak merusak kesehatan reproduksi. Kalau Anda melakukan kegiatan itu, segeralah melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi. Yang kedua, peliharalah kesehatan pada daerah yang khusus vagina. Tadi caranya misalkan hindari lembab. Kemudian kalau ada keputihan segera untuk berobat. Terus ketiga, itulah ada solusi yang cukup baik adalah mempertahankan pH 46 itu dengan sediaan di apotek pun ada. Nah itu ya saya mau tanyakan, Prof, bagus nggak Prof mencuci daerah kemaluan itu? Apakah bagusnya dengan air mengalir seperti biasa gitu Prof ya, maksudnya dengan tisu atau bagaimana, atau dengan itu tadi obat antiseptik seperti itu? Dengan bukan antiseptik seperti itu. Prof? Dengan obat untuk merentangkan pH. Oh iya. Ada sediaannya banyak nanti. Nanti kita undang ya mereka, kamu jadi sponsor baru kali kita bicarakan boleh. Jadi itu mempertahankan pH dengan cara apa? Mungkin 2-3 hari sekali dia mencuci vagina dengan itulah kira-kira. Sehingga pH-nya tertahan jadi 4-6, sehingga kuman lain tidak bisa masuk dengan leluasa kan begitu. Oke. Jadi bagus ya Prof ya. Ya bagus kalau itu dipakai untuk pencegahan, untuk kan preventif. Ada Prof yang ini juga Prof mau nanya yang air rebusan daun sirih Prof. Nah, gini. Nah, itulah tadi antiseptik. Iya. Air rebusan daun sirih kan antiseptik. Kan iya. Nah, sekarang antiseptik itu terminologinya apa? Untuk membunuh kuman kan. Sekarang di vagina Vivi kan ada kuman yang baik. Oh, jadi jangan dibunuh. Ya maaf ngomong, di vagina perempuan itu ada kayak kebun binatang. Banyak kuman-kuman yang baik di situ. Gitu ya, Prof. Tapi jangan dibunuh ya kuman yang baik. Yang tidak baik baru boleh dibunuh. Gitu. Nah kalau berikan antiseptik, sirih dan lain-lain, termasuk betadin, itu akan membunuh kuman-kuman yang baik. Nah, dipakainya kapan kalau sirih? Ketika kita mempunyai penyakitnya, ada keputihan misalnya. Pakai itu boleh. Tapi kalau sudah untuk pencegah tidak usah. Dia untuk mengobati, bukan untuk mencegah. Oh iya. Paham. Iya paham. Jadi nggak bisa pakai rutin kalau itu. Oh iya oke. Nah ini Prof, kalau sesudah berhubungan Prof, kan pasti bersih. Jadi bagusnya mah pakai air biasa gitu. Ya kalau bersih kan mengeluarkan sperma maksudnya. Iya. Nah, karena takutnya hamil misalnya, atau spermanya mengandung sesuatu. Karena sperma itu terus terang aja protein. Oh gitu, protein. Prof. Ya ibu-ibu gak banyak yang nalen dengan baik. Ya, atau dikesiniin Prof buat muka gitu bagus tuh Prof. Macam-macam. Karena protein. Artinya protein ini media yang baik untuk mikroorganisme. Jadi kuman itu akan makin ini. Jadi kalau memang tidak ingin lagi atau tidak menginginkan kehamilan pada satu hubungan, ya segera cuci. Kalau itu cuci boleh dengan air biasa dulu. Dengan air biasa. Dengan sabun boleh ya, Prof ya. Oke. Prof sekarang pengen tanya, kalau misalnya untuk yang menstruasi begitu, yang head gitu ya, Prof. Ini kan banyak banget pembalut yang aman tuh seperti apa sih, Prof sebenarnya? Bukan dari ininya ya, maksudnya apa sih? Ya yang aman tuh seperti apa sih gitu ya. Yang jelas begini. Kan ada yang mengandung itu tadi sirih gitu Prof. Ada Prof sekarang mah. Pada saat pada saat haid memang risiko terkena infeksi besar. Karena ada darah kotor ke situlah kalau istilah awam ya. Pembalut yang baik adalah satu, si pembalut itu dapat menyerap darah dengan baik. Ya kan gitu. Kan kalau ada pembalut setebal tebal tapi tidak menyerap, bocor, ini darah kemana-mana bocor dan itu tidak baik. Yang kedua, boleh pakai obat-obat tambahan kayak tadi misalkan ada antiseptiknya dan sebagainya, itu boleh. Padahal kan pada saat itu kita khawatir ada kuman, begitu kan? Nah, artinya yang dua itu, yang kemudian segera ganti pembalut kalau pembalut itu sudah terlalu. Jangan malas untuk ganti pembalut kalau pembalut itu sudah penuh dan sebagainya. Gak enak juga tuh Prof. Betul. Saya sih nggak pernah pakai pembalut, jadi saya nggak tahu persis mana yang enak mana yang enggak. Tapi yang jelas itulah kira-kira begitu. Terus yang ketiga, jangan memakai pembalut di luar masa haid. Kecuali kalau sedang misalkan
apa ya, tadi ada keputihan yang normal, itu sedang beceknya itu boleh pakai pembalut untuk menyerap supaya tidak lembab dan sebagainya. Tapi kalau dipakai tiap hari itu tidak benar. Oh iya, termasuk penggunaan panty liner ya, Prof. Betul. Oke. Nah kalau misalnya sekarang ini bicara soal head yang normal itu di usia berapa sih, Prof? Soalnya kan sekarang ada yang masih 11 tahun dia udah menstruasi, Dok. Jadi menarche namanya. Apa? Menarche. Menarche itu seorang wanita mengalami haid yang pertama kali. Ya, menarche itu sekarang tergantung ya. Kalau zaman dulu mungkin orang pada usia 15, 16 baru menarche. Iya. Kalau sekarang kan umur 9 tahun, 10 tahun sebelah leger ya, gitu. Prof, ya? Itu gimana, Prof? Ya memang kematangan poros gitu. Ya. Kematangan poros hipotalamus, hipofise, ovarium itu sekarang makin dengan media segala macam dia akan lebih cepat. Jadi wajar saja kalau anak 9 tahun dia haid nggak masalah gitu. Tentu awal-awal tidak normal kan. Iya. Nah, berhentinya biasanya rata-rata umur menopause kan 51 kan. Jadi pramenopause biasanya 1 tahun itu bisa 2 kali, 3 kali sebagaimana sampai nanti kita bahas lebih jauh itu ya, Prof ya, tentang nanti masalah hormonal nanti mungkin topiknya agak lain. Iya. Oke, Prof. Nah ini, kembali lagi nih, Prof, ke yang sudah pernah melakukan seks bebas begitu ya, Prof ya. Tapi kan banyak perempuan yang malu tuh atau takut gitu periksa ke dokter gitu. Jangan malu-malu. Kadang-kadang ya jangan malu-malu ya. Jadi gini, untuk kesehatan ya gimana caranya merubah stigma itu gitu, Prof. Jadi gini. Jadi ada isin gitu abdi mah karena begitu, gimana tuh, jadi Prof? Jadi gini, mungkin kita harus sadarkan betul pada anak-anak kita, remaja ya. Kalau misalkan sudah melakukan itu, jangan menutup diri ya. Sehingga apa? Komplikasi atau efek samping dari tindakan yang kita lakukan akan lebih parah kalau kita tidak segera melakukan pemeriksaan. Contoh ekstrim, kalau hamil, terlambat haid, takut dia, nggak ngomong kesana kemari, sehingga apa? Datang ke dokter sudah hamil 4 bulan, kan susah itu, nggak bisa. Tapi kalau misalkan dari awal-awal kita mungkin masih bisa mempertimbangkan dengan alasan sosial, walaupun tidak boleh secara agama maupun secara kedokteran, karena kan kita harus melindungi makhluk hidup ini saat pembuahan kan. Tapi kadang-kala ada beberapa yang disebut indikasi sosial. Contoh misalkan anak SMP, dia berhubungan dengan temannya SMP, terus hamil, suruh dia punya anak. Kayak seperti itulah yang kita harus pikirkan. Dokter kadang-kadang dilema. Iya, Prof ya. Kemudian kalau ada infeksi yang kita tidak tahu. Jadi segeralah, jangan ragu-ragu datang ke dokter, karena dokter pasti akan merahasiakan. Nah, itu privasinya pasti terjaga. Betul. Ya, Prof ya. Merahasiakan. Kalau misalkan malu sama orang tua, takut kalau dia sama orang tua, gitu, bisa mencari teman dekat atau siapapun untuk melakukan pemeriksaan awal. Nanti diberikan konseling. Kalau konseling mungkin kita nggak perlu lah ketemu orang tua. Tapi kalau ada tindakan karena masih belum dewasa, ya terpaksa kita harus meminta izin orang tuanya, kan begitu. Ya. Jadi segera datang saja. Kalau takut, nanti ada ruang-ruang pribadi di universitas pun ada ruang-ruang itu. Jadi silahkan lakukan. Ya. Jangan takut, ya, karena takut nanti menyesal dia. Iya, Prof. Menarik ya, Prof. Apa yang kita perbincangkan ini mulai dari itu kan, kalau bicara soal perempuan dan reproduksinya tuh banyak ya, Prof. Termasuk tadi yang Prof sampaikan, kalau misalnya bicara soal haid, nanti ke pramenopause dan lain-lain, nanti kita bahas di episode selanjutnya ya, Prof ya. Tapi apa nih, Prof, pesan terakhir untuk sahabat Kelight yang mungkin masih bingung itu harus mulai dari mana untuk menjaga kesehatan reproduksinya, begitu, Profesor? Ya itu tadi, dari depan. Dari depan. Organ reproduksi luar. Jadi dari depan sampai ke belakang harus dijaga dengan baik. Sampai ke belakang. Nah, kalau misalkan dari depan, di depan itu ada bibir kemaluan dan selaput darah. Kalau belum saatnya Anda melakukan hubungan suami istri, selaput darah itu kan ada selaput yang memang ya boleh dikatakan sebagai jendela atau pintu untuk macam-macam masuk. Kalau dirusak, ya pintu itu bisa nanti berbagai kuman masuk dengan baik, kan begitu.
Iya. Jadi jangan dulu dirobek selaput darah belum waktunya. Ya, jadi dari depan. Ya, sahabat K-Lite, mudah-mudahan itu jadi satu insight yang pastinya bagus sekali ya Prof, untuk orang tua, kita sebagai orang tua, dan juga untuk sahabat K-Lite barangkali yang di usia muda yang barangkali sudah pernah melakukan hubungan seksual, yaitu tadi jangan pernah malu ya Prof, karena privasinya itu pasti terjaga. Nah ini itu tadi Prof, kalau misalnya ada yang mau konsultasi Prof, itu bisa menghubungi kemana nih Prof? Banyak sebetulnya. Dokter kandungan manapun bisa. Ya silahkan. Saya punya anak buah sekarang sebagai ketua POGI nasional. Iya, POGI punya 5.680 iya, seluruh Indonesia. Seluruh kan, Indonesia. Di Jawa Barat ada 680. Itu silahkan. Karena harus teman-teman Objin harus mampu melakukan ini kan untuk konseling. Dan saya jamin anak-anak sekalian ya, para remaja, kalau ada masalah pasti akan dijaga privasi dari penyakit dan sebagainya kan begitu. Yeah. Kalau saya pribadi ada di Unpad, ada di itu. Kalau ini mah, kalau misalnya pengen ketemu sama Prof yang ganteng ini, udah tua nih, tetap ganteng Prof. Apalagi dengan setelan kayak gini, pasti banyak ini ya Prof yang senang jadi pasien dokter ya kayak gitu ya. Saya seneng jadi dokternya pasien gitu. Jangan dibalik lah. Apalagi kalau Prof ada pasien yang pramenopause gitu. Tapi secantik Hira seneng ya Prof ya? Oh ya jelas. Saya semua pasien mau cantik nggak cantik sama aja dah. Kadang-kadang suka lupa nih, ibu siapa namanya? Begitu dibuka, oh begitu Hira. Nah itu tahu saya. Aduh Prof. Iya. Supaya nggak stres ya. Iya. Terima kasih. Iya bercanda ya Prof. Terima kasih loh Prof atas waktunya. Nanti kita mau ngobrol lagi ya Prof. Insya Allah ya di episode selanjutnya, dan masih tentang kesehatan reproduksi wanita dan lain sebagainya lah ya Prof ya. Termasuk juga nanti kita mau ngomongin soal kanker ya Prof. Ya boleh. Ya insya Allah ya. Nanti kanker apapun silakan. Iya. Karena bidang saya adalah kanker serviks, kanker ovarium, kanker rahim dan sebagainya. Termasuk mungkin payudara bisa diskusi lah nanti. Nah itu ya Prof ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Tumor juga banyak nih, miom. Nah ada itu ya. kista. Itu tuh bahasan lebih lanjut lagi. Tukang molor juga banyak. Itu mah beda lagi Prof, apalagi kalau jam-jam ngantuk itu kan ya Prof ya. Oke, Prof nanti kita ketemu lagi ya Prof ya, insya Allah dengan bahasan selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat K-Lite, nanti kita ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.